ambil rambutan pakai galah. Rambutan masak ke guni. Ambo unjukkan salam jo sambah. Sambah tak unjuk ka urang kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, senang berjumpa dengan sahabat Nafas Channel dimanapun berada. Kali ini kita akan mengupas secara tajam konsep tentang rencana pengembangan kerjasama kemitraan pendidikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah perencanaan pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Asmendri SAG MPD, saya Abni, saya Lesti Hidayati Putri, saya Redatul Hayati, dan saya Rosmelani. Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang rencana pengembangan kerjasama kemitraan pendidikan. Baik, saya Redatul Hayati akan menjelaskan tentang konsep dasar kemitraan. Seiring perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tuntutan dunia pendidikan juga semakin meningkat. Lembaga pendidikan dituntut agar dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya melalui kerjasama atau kemitraan dengan berbagai pihak. Sekolah memiliki satu pandangan yang jelas terhadap kemajuan yang akan diraihnya. Hal ini dituangkan dalam perumusan visi, misi, dan tujuan sekolah, serta dijabarkan melalui program-program sekolah yang akan dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan pencapaian indikator visi. Keberhasilan pelaksanaan program-program sekolah ini tentunya sangat didasari oleh adanya kerjasama dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal sekolah. Definisi kemitraan. Kemitraan adalah sebuah kata benda dari kata dasar mitra yang berasal dari bahasa Sanskerta, berarti teman, sahabat, atau sekutu. Secara etimologi, pengertian kemitraan dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Kemitraan berasal dari kata dasar mitra yang mengacu pada seseorang yang bekerja sama atau berkolaborasi dalam usaha atau kegiatan. 2. Kemitraan menambahkan akhiran an yang umumnya digunakan dalam bahasa Indonesia untuk membentuk kata benda dari kata dasar. Dalam konteks ini, akhiran ini mengacu pada hubungan atau keadaan kerjasama antara mitra atau pihak-pihak yang terlibat. Jadi, secara etimologi, kemitraan merujuk pada hubungan kerjasama atau kolaborasi antara pihak-pihak yang bekerja sama dalam suatu usaha atau kegiatan berdasarkan pada konsep mitra atau sekutu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi kemitraan adalah perihal hubungan jalinan kerjasama sebagai mitra. Tentu saja kemitraan dijalankan atas dasar saling memiliki kesamaan keinginan dan menguntungkan bagi kedua pihak. Anjuran melaksanakan kerjasama ini juga dituangkan dalam Al-Quran di surat Al-Ma'idah ayat 2 yang potongan ayatnya Bismillahirrahmanirrahim wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Prinsip kemitraan. 1. Saling percaya dan setia. Diharapkan mampu melahirkan keterbukaan untuk saling berbagi informasi, baik berupa pengetahuan dan keterampilan. 2. Adanya kejujuran, keadilan, dan berintegritas. Akan lahir jika ada rasa saling membutuhkan dan saling melengkapi. 3. Adanya pelayanan unggul dan perkembangan berkesinambungan. Ada kalanya sekolah memiliki kekurangan sumber daya sehingga harus dapat dilengkapi dengan diperkuat melalui pelayanan yang
Keempat, adanya persamaan hak, saling menghargai dan kesejajaran posisi untuk dapat membentuk kontribusi produktif dari setiap pihak dari awal perencanaan hingga adanya evaluasi program. 5. Memiliki semangat kebersamaan dan gotong royong ketika setiap pihak menyadari akan kebutuhan pendidikan peserta didik yang harus dipenuhi. 6. Saling memperkuat dan melengkapi kebutuhan. 7. Saling asah, asih, dan asuh agar dapat terwujudnya proses saling berbagi untuk semua pihak untuk menjalin hubungan kemitraan. Nilai-nilai kemitraan. Karakteristik atau kualitas sumber daya manusia merupakan nilai value yang dibutuhkan dalam kemitraan yang dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Kepemimpinan. 2. Kepuasan pelanggan. 3. Kecakapan stakeholder. 4. Inovasi dan teknologi agar dapat kegiatan terlaksana dengan sangat efektif dan efisien. Terakhir 5. Kerjasama tim atau teamwork. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rosmailani Simamora akan melanjutkan presentasi yang sudah disampaikan oleh teman saya. Nah, model-model kerjasama kemitraan sekolah. Sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, pemerintah yang merupakan tri pusat pendidikan. Undang-undang ini termaktub dalam nomor 20 tahun 2003. Dalam konteks pendidikan Islam terdapat beragam model kemitraan yang bisa diterapkan guna meningkatkan mutu pendidikan, mendukung perkembangan siswa, serta mempromosikan nilai-nilai Islam. Berikut akan dijelaskan beberapa macam model-model kemitraan yang dapat ditemukan dalam dunia pendidikan Islam. Kemitraan ini akan saya bagi menjadi 4 bagian. Pertama, kemitraan sekolah dengan keluarga, kemitraan sekolah dengan masyarakat, lalu kemitraan sekolah dengan lembaga pendidikan, dan kemitraan sekolah dengan lembaga pemerintah. Nah, kita akan membahas satu persatu. Kemitraan sekolah dengan keluarga. Keluarga memberi peranan yang penting untuk memberikan dasar pendidikan, sikap serta keterampilan dasar seperti pendidikan agama, budi pekerti, sopan santun, estetika, kasih sayang, dan rasa aman, serta dasar-dasar untuk memenuhi peraturan-peraturan dan menanamkan kebiasaan-kebiasaan. Selain hal tersebut, keluarga memiliki kewajiban untuk mengajarkan nilai-nilai dan tingkah laku sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Model kemitraan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif serta mendukung perkembangan moral dan akademis siswa. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang terdapat pada surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qauduhan nasu wal hijarah. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nah, teman-teman semua, bentuk kerjasama antara lain dengan menjalin 1. Penguatan komunikasi dua arah yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari dan masukan tentang perkembangan peserta didik. Komunikasi ini terjadi baik dari keluarga ke pihak sekolah ataupun sebaliknya. Ini dapat dilakukan secara rutin, misalnya melalui buku penghubung, di mana isinya menuliskan secara rutin tentang perkembangan siswa, materi yang perlu diperkaya atau diperdalam orang tua di rumah, ataupun yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Berikutnya, pertemuan rutin antara wali kelas dan orang tua.
Yang ini kita namakan juga dengan kelas parenting. Selanjutnya, komunikasi paguyuban antara wali kelas dengan orang tua, misalnya melalui media sosial, SMS, atau WhatsApp, dan lain-lainnya. Yang kedua, kemitraan sekolah dengan masyarakat. Sekolah Islam dapat menjalin kemitraan dengan komunitas sekitarnya, termasuk melalui kerjasama dengan masjid, organisasi sosial, tokoh agama, ataupun juga kemitraan dengan dunia usaha. Kemitraan semacam ini bisa menyumbangkan sumber daya ataupun peralatan tambahan untuk kegiatan proses belajar mengajar di sekolah, ataupun juga bisa memberi bantuan keuangan ataupun berupa beasiswa kepada siswa-siswa yang kurang mampu, dan juga menyediakan tamu ahli, di mana tamu ahli ini bisa berasal dari kesehatan atau juga dari kerajinan dan lain-lain sebagainya. Kemudian kemitraan dengan masyarakat ini bisa terjalinnya suatu kerjasama untuk menyelenggarakan kegiatan magang bagi anak-anak yang berasal dari sekolah vokasi. Dan terakhir, penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang bisa dilaksanakan di masjid sesuai dengan program Sumatera Barat, yaitu ada setiap malam minggu yang dilaksanakan untuk tingkat anak-anak SMA, ataupun juga kegiatan pesantren kilat yang dilaksanakan di masjid-masjid. Yang ketiga, kemitraan sekolah dengan perguruan tinggi lainnya ataupun sekolah Islam lainnya. Kolaborasi antara sekolah-sekolah Islam dan perguruan tinggi Islam bisa memberi manfaat seperti berbagi pengalaman terbaik, membantu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan memberi dukungan dalam bentuk beasiswa atau juga program bimbingan dan peluang magang, serta pertukaran pelajar ataupun mahasiswa ke luar negeri atau antar kampus-kampus di Indonesia sendiri. Yang terakhir, kemitraan sekolah dengan lembaga pemerintah. Sekolah Islam dapat menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintah setempat atau nasional dalam konteks pengakuan hukum, akreditasi, atau program pendidikan yang mendapat subsidi. Langkah ini bisa membantu sekolah memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan mengenai model-model kerjasama kemitraan sekolah. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Abeni. Saya akan menjelaskan tentang bagian yang ketiga, yaitu membangun program kemitraan sekolah dengan keluarga dan masyarakat. Sebagaimana sama-sama kita ketahui, sekolah sebagai institusi pendidikan tidak dapat dipungkiri memiliki banyak keterbatasan dalam mendidik siswanya. Tak dapat dipungkiri, terkhusus pada aspek afektif, akhlak, moral, atau lebih dikenal dengan karakter. Tercapainya tujuan sekolah itu tidak terlepas dari peran keluarga, teman sebaya, dan masyarakat, juga pemerintah. Bagaimana tidak, waktu interaksi antara guru dan murid itu sangatlah terbatas. Selepas dari sekolah, maka anak akan berinteraksi dengan keluarga, teman sebaya, dan masyarakat yang ada di sekitar. Lalu bagaimana cara kita membangun kemitraan antara sekolah dengan keluarga dan masyarakat? Nah, membangun kemitraan dengan orang tua, keluarga dan masyarakat tersebut dapat kita lakukan dengan beberapa tahap berikut ini. Yang pertama itu adalah dengan memulai kemitraan itu sendiri. Sekolah selaku pemicu awal kemitraan memulai dengan menganalisis kebutuhan, baik kebutuhan siswa, orang tua maupun sekolah itu sendiri. Kesamaan atau kesejalanan kebutuhan di antara ketiga pihak tersebut adalah latar belakang yang baik untuk memulai sebuah kemitraan. Sekolah dalam tahapan ini juga perlu menelusuri informasi tentang kemitraan yang pernah dilakukan sebelumnya antara sekolah dengan keluarga
sekolah sehingga dapat menjadi acuan pada kegiatan selanjutnya. Informasi lain yang perlu diketahui pihak sekolah adalah mengenai potensi orang tua sebagai mitra sekolah itu sendiri. Potensi yang dimaksud bisa dari berbagai sudut pandang, antara lain ekonomi, pekerjaan, keahlian, pengalaman, kepentingan, minat, kegemaran, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah membangun kemitraan. Pola persuasif menjadi pilihan yang utama dalam mengundang perhatian orang tua akan permasalahan kenakalan ke anak. Kemasan yang informal juga menjadi cara jitu untuk membangun kemitraan antara sekolah dan orang tua maupun masyarakat itu sendiri sebelum mengarah kepada bentuk kegiatan formal. Efektivitas kemitraan sekolah dan orang tua dalam membangun kemampuan sosial anak akan lebih dipertajam dengan hadirnya fasilitator yang berkeahlian dan bersifat netral. Misal, pakar pendidikan tinggi dan praktisi. Kemitraan bahkan dapat diperluas menjadi sebuah jaringan yang melibatkan bagian-bagian masyarakat. Misal, unit pelayanan publik, media lokal, perusahaan komersil, wadah pelatihan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, yang selanjutnya bagaimana membangun kemitraan dengan orang tua dan masyarakat tadi itu. Yang ketiga adalah mengembangkan visi bersama. Pihak sekolah maupun orang tua bersama-sama merancang visi yang dalam hal ini dimisalkan berupa pencegahan kenakalan anak. Kedua pihak berpikir tentang tujuan yang hendak dicapai dan cara apa yang dilakukan guna meraihnya. Dari tuangan pemikiran tersebut diharapkan muncul rasa tanggung jawab akan pelaksanaan, keberlangsungan, dan keterkaitan kegiatan. Kemudian yang selanjutnya adalah mengimplementasikan perencanaan ke dalam tindakan yang kolaboratif. Sebagai kegiatan kolaboratif, maka keterlibatan semua pihak sangat diperlukan. Sebagai contoh, tujuan sebuah kegiatan yang berupa memperkuat tujuan anak dan orang tua melalui peningkatan keterampilan komunikasi, maka secara implementatif aktivitas yang dilakukan harus dapat menunjukkan secara nyata interaksi antara anak dan orang tua. Misal, perlombaan antara keluarga siswa dan loka karya pola asuh anak yang melibatkan orang tua dan siswa sebagai peserta. Contoh lain, semisal upaya membangun citra dari anak di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan mengajak anak dan orang tua mengunjungi rumah sakit, museum, perpustakaan, kantor polisi, dan lain sebagainya. Nah, setidaknya itulah tadi beberapa cara bagaimana membangun program kemitraan sekolah dengan keluarga dan masyarakat yang dapat kita ikuti dan kita aplikasikan di dalam lembaga pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Hidayati Putri dari SMA Negeri 2 Lubis Kaping. Pada sesi ini saya akan menyampaikan bagaimana strategi pengembangan program kemitraan sekolah. Baiklah, saya akan memaparkan yang pertama tentang bagaimana membangun strategi pengembangan program kemitraan. Kemitraan merupakan salah satu bagian dari kerja manajemen pendidikan. Maka, pengimplementasian dari program kemitraan ini harus dimanajemen dengan baik supaya tujuan yang ingin dicapai bisa berhasil. Beberapa strategi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Einstein, ada 5 langkah yang perlu kita lakukan. 1. Membentuk tim atau kerjasama kemitraan, di mana tim yang kita bentuk ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab dalam hal yang pertama, pemilihan mitra yang memiliki visi yang sama. Yang kedua, yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dari kemitraan. Yang ketiga, untuk mengevaluasi dari program kemitraan yang sudah dilakukan. Tahap yang kedua yaitu mencari dana dukungan. Setiap kegiatan pasti membutuhkan dana. Nah, maka perlu kerjasama dengan pihak komite ataupun dengan pihak-pihak lainnya. Yang ketiga, mengidentifikasi titik pangkal. Nah, pada bagian ini perlu sekali dirancang suatu program kemitraan yang melibatkan murid, guru, komite yang bisa berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program kemitraan.
Selanjutnya, pada tahap ini, poin kuncinya adalah bagaimana mengidentifikasi lembaga-lembaga yang memiliki visi dan modal yang sama dengan kemitraan. Tahap yang keempat menurut Extend adalah mengembangkan action plan, ya, di mana kita di sini membuat suatu program atau kerjasama dan memastikan pelaksanaan program tersebut bisa terlaksana dengan baik. Action plan ini dibuat bersama antara guru, murid, komite, dan pihak yang bermitra. Terakhir, tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi ini sangat penting sekali melakukan refleksi tentang apa yang sudah dilakukan dan apa rencana tindak lanjut dari program kemitraan. Ahli yang kedua adalah Alfitra dan kawan-kawan. Menurut Alfitra, ada 7 strategi pengembangan program kemitraan. Yang pertama, mensosialisasikan kegiatan yang akan dilakukan kepada seluruh pihak. Yang kedua, menciptakan dan meningkatkan komunikasi yang efektif dengan pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga, menciptakan dan melaksanakan aturan, terutama petunjuk teknis terhadap program yang akan dilakukan. Yang keempat, mendiskusikan cara-cara dalam melaksanakan kegiatan kemitraan. Poin yang kelima adalah mengusahakan jaminan komitmen bersama bagaimana bisa melaksanakan program kemitraan yang sudah disusun. Tahap yang keenam adalah menentukan atau merumuskan keuntungan-keuntungan apa saja yang akan didapat oleh pihak-pihak yang bermitra. Terakhir yang ketujuh, itu membuat perencanaan program kegiatan. Pendapat ahli yang ketiga yaitu menurut Molly dalam Rike Regita Cahyani, ya, strategi pengembangan program kemitraan meliputi 3 aspek. Yang pertama, tahap memulai kemitraan. Pada tahap ini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. 1. Menganalisa kebutuhan dari peserta didik termasuk dari program sekolah. Kemudian yang kedua, menentukan dengan siapa kita akan bermitra. Yang ketiga, mengidentifikasi potensi yang dimiliki baik oleh potensi murid maupun aset-aset yang dimiliki oleh sekolah. Lalu yang keempat, kita mengajukan sebuah proposal. Tahap yang keduanya adalah membangun kemitraan. Nah, untuk membangun kemitraan ini sangat bagus sekali jika melibatkan fasilitator atau pakar ahli di bidangnya. Nah, dalam program membangun kemitraan, kegiatan ini tidak harus dilakukan di sekolah, tetapi juga bisa dilakukan di luar sekolah, seperti melaksanakan bazar, berkunjung ke museum, atau tempat-tempat lain yang bisa menunjang terlaksananya program kemitraan. Lalu yang ketiga, mengimplementasikan perencanaan dalam tindakan yang kolaboratif. Setiap program tentu membutuhkan kerjasama dari semua pihak agar visi dan misi yang diharapkan bisa tercapai dengan baik. Selanjutnya kita akan melihat apa saja indikator keberhasilan dari strategi pengembangan program kemitraan sekolah. Menurut Tony Landrum tahun 2003 dalam Ani Rahmawati tahun 2021 terdapat 9 indikator keberhasilan meliputi yang pertama pengembangan kooperatif, 2 sukses, 3 jangka panjang, 4 strategis, 5 saling percaya, 6 program terbaik berkelas dunia, 7 kompetitif yang berkelanjutan, 8 saling menguntungkan bagi semua pihak. Terakhir yang ke-9 adalah terpisah dan berdampak positif.
Demikianlah paparan yang bisa saya sampaikan tentang strategi pengembangan program kemitraan sekolah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimanfaatkan dan dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kami mohon maaf jika ada terdapat kesalahan dalam penyampaian kami. Ucapan terima kasih untuk Bapak Dr. Asmendri SID MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Lupa like, Comment, share, And subscribe. Assalamualaikum.